A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang, yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat kehadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan pamer dosa kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak malu-malu menebarkan dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Bahkan tidak malu-malu mengkampanyekan dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada pula yang kulitnya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain, berupa akal dan pikiran. Tetapi kebanyakan di antara mereka manusia hidup dengan keangkuhan, egois, tamak, rakus, sombong. Bahkan di antara mereka manusia itu sudah ada yang berani-berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terhina dan terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'buda illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Summal hamdulillahirabbil alamin. Summal hamdulillahirabbil alamin. Tak terasa hari ini kita melewati hari ke-9 dari bulan suci Ramadan sebagai tawaran yang mulia kepada Allah Rabbul Alamin, kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Semoga saum kita sehari pertama, hari kedua sampai hari 9, sore hari ini dan malam ini kita berada di malam ke-10.
dicatat oleh Allah dan seluruh malaikat Allah Rabbul Alamin, ditulis dengan tinta emas nama kita di pintu-pintu surga Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Salam tering salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 9 hari pasti tuan-tuan sudah mendengar penceramah yang menyampaikan beberapa kaidah agama kepada kita. Pada malam hari ini waktu saya cuma 3 menit saja. Suka atau tidak suka, waktu sudah habis. Yang pertama, surat 2:183. Kalimat ini kalimat yang spektakuler dari orang yang beragama Islam, yang kalimat ya ayyuhalladzina aman. Tapi di surat yang sama Allah memanggil 2:21. Ya ayuhan nas. Di surat 2:21 dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, berarti kepada seluruh manusia di alam semesta. Pesek hidungnya, kulitnya hitam keling, dia manusia. Diperintahkan oleh Allah untuk sembah kepada Allah. Tetapi ketika datang di surat 2:183, Allah tidak menyertakan kepada seluruh manusia, tapi kepada orang-orang pilihan. Ya ayyuhalladzina aman. Mengapa? Ya ayyuhalladzina amanu, karena di sana ada tawaran keberkahan di penghujung malam untuk mengisi lambungnya dengan makanan untuk menanti besok pagi, menahan sampai berbuka lebih awal. Mengapa ada kalimat ini? Kalimat ini menjadi suatu kalimat yang harus dicerna oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam 1 tahun 11 bulan Allah siapkan 12 bulan, hanya 1 bulan saja yang Allah siapkan khusus untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, agar mampu melakukan pertahanan rohaninya, pertahanan jasmaninya, agar dia bisa terbang tanpa beban, terbang tanpa gelisah, terbang tanpa segala persoalan, kecuali fafiru ilallah, lari bersama Allah dalam keadaan siang menahan itu. Karena energi menahan itu manfaatnya sangat luar biasa kepada ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Sebab 11 bulan yang lalu dia boleh makan, minum, berhubungan badan suami istri yang sah di siang hari. Tapi datang bulan suci Ramadan, hatta malam hari pun dirawat agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Rabbul Alamin. Oleh karena di siang hari melatih rohaninya untuk bersama Allah Rabbul Alamin sampai di penghujung akhir malam dia sahur untuk menjemput keberkahan itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Energinya apa? Yang pertama, Allah hadirkan puasa menjadi totalitas orang beriman agar dia menikmati rukun Islam itu dengan sebaik-baiknya, dan dia dapat menguatkan rukun iman dengan sekuat-kuatnya. Karena Ramadan tidak seakan semata-mata menahan saja, tetapi mendorong menahan itu harus rukun Islam yang kedua dipandu dalam hidupnya. Tidak saja sholat 5 waktu, rukun Islam yang kedua, tapi dia juga harus mampu membawa rukun Islam yang ketiga, berzakat, berinfak, bersedekah dengan baik. Sehingga keyakinan tentang Islam pada jiwanya akan tumbuh subur tanpa beban, kecuali happy, bahagia, damai, sehingga dia kemana-mana menemukan dirinya menjadi orang-orang yang memiliki etika hidup, takut, taat, dan
mengikuti maunya Allah Rabbul Alamin. Karena banyak orang yang tidak takut kepada Allah, siang hari dia korupsi. Banyak orang yang tidak takut kepada Allah, dalam memimpin dia berbohong. Banyak orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak mengikuti maunya Allah karena tidak punya kemampuan menahan, dia merusak jiwanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, satu titik kotoran yang haram dihadiahkan kepada kulitnya, dagingnya, darahnya, sarafnya, matanya, pendengarannya, hatinya. Dan pada akhirnya menjadi kotoran yang akan membuat dia tersiksa, tersengsara dalam perjalanan hidup di dunia. Maupun saat nanti mendapat hukuman yang pasti dari Allah Rabbul Alamin oleh karena dia mengecewakan tubuh badannya dengan hawa nafsu yang dikengkang oleh Allah dengan puasa supaya dia menjadi orang yang cerdas menilai keadaan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayam itu berpuasa 21 hari. Kualitas puasanya menghasilkan telur dan anak ayam yang cantik ketika dia beranak. Ikan belut di musim kemarau, puasa sepanjang kemarau. Tiba-tiba datang hujan. Dari mana muncul belut yang banyak dalam tanah liat itu? Oleh karena kemampuan menahan itu membuat dia melahirkan, beranak dan melahirkan kekuatan-kekuatan baik daripada ikan belut. Ular berpuasa selama 18 hari. Kualitas ular itu dalam berpuasa dijadikan kulit, jaket, topi, ikat pinggang, ikat jam tangan, tas. Karena kualitas daripada makhluk Allah berpuasa. Pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Bagaimana dengan makhluk yang terbaik bentuknya berpuasa? Tentu mereka memiliki energi mengalahkan makhluk di atas muka bumi oleh karena keimanan semata-mata kepada Allah Rabbul Alamin. Kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga lapar bukan menjadi beban, haus bukan menjadi beban, mengekang hawa nafsu bukan menjadi masalah, tetapi itu adalah jembatan rohani untuk menjembatani perjalanan keseharian seperti satu hari dengan 1000 tahun cahaya di padang mahsyar. Dia menahan panasnya untuk menunggu hari hisab akan datang. Sungguh-sungguh kalau dia berarti dengan kekuatan menahan daripada puasa itu, maka padang mahsyar yang panas selama 1000 tahun cahaya bagi dirinya adalah happy oleh karena terbiasa menemukan nilai pada puasa untuk jiwa raganya menuju ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Saya kira itu yang bisa sampaikan karena waktunya cuma 15 menit dan lain kali jangan undang 15 menit. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada perempuan Katolik, rambutnya keribo seperti Ustadz Fadlan, hitam keling, namanya Naomi. Ketika saya ke pedalaman, bawa buku Iqra, lalu dia mendekati saya dan dia mengatakan, Ustadz, saya itu sangat heran, Anda setiap ke kampung tidak bawa lain kecuali buku yang hurufnya keriting seperti rambut saya. Apa hebatnya Al-Quran? Saya jawab, Ibu Naomi, ini hurufnya keriting, tapi jika Naomi bersama huruf ini, Naomi akan terbang setinggi-tingginya karena setiap orang yang membaca satu huruf, itu dia dialog langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Dia bilang, oh, saya tidak mau masuk Islam. Ya terserah padamu. Tahun berikut saya datang lagi. Dia bilang lagi, masih lagi kau bawa tulisan ini untuk saya. Tahun ketiga tepat usia 59 tahun, dia bilang, saya gelisah perjalanan ketemu dengan Anda, maka di usia 59 tahun, saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan catatan,
1 tahun kalau saya tidak bisa baca Quran, saya kembali ke agama saya. Alhamdulillah syahadat jam 4 sore, sesudah itu dibersihkan tubuh badannya, dimandikan. Besok pagi 8 jam pertama adalah memperkenalkan alif, ba, ta, sa, sampai ya. Hari kedua memperkenalkan sambungan huruf a, ba, a, ta, a, sampai 8 jam. Hari ketiga mulai dibunyikan huruf a, i, u, ba, bi, bu, ta, si, su, sampai 1 minggu kemudian, alhamdulillahirabbil alamin, dia sudah bisa membaca. Minggu berikutnya kita mulai menyusun tajwid agar dia bisa mampu. 3 bulan kemudian sudah bisa baca Quran dengan baik, dan masuk bulan keempat dia mendaftar menjadi peserta MTQ tingkat kampung. Subhanallah, dapat juara 4. Daripada yang sudah lama tidak dapat juara. Setelah MTQ selesai, masuk bulan kelima, ada MTQ tingkat kecamatan. Dia daftar. Alhamdulillah, harapan 3. Sesudah itu dia bilang, saya tidak mau ikut MTQ. Saya fokus agar usia saya 61 tahun. Karena 60 tahun saya sudah bersama Al-Quran, maka saya akan menghadiahkan jiwa saya di tahun ke-61 ini agar bisa khatam Quran sebanyak 117 kali. Begitu masuk usia 62 tahun, dia rubah spanduknya, ada gambar dia tulis, saya akan menghadiahkan agama baru saya dan jiwa raga saya di usia 62 tahun dengan khatam Quran sepanjang 1 tahun usia saya 62 tahun sebanyak 177 kali. Dan terakhir, spanduk terakhir dia buat adalah, saya akan menghadiahkan usia saya 63 tahun dengan agama baru saya dengan menghatam Quran sebanyak 217 kali. Ketika dia baca minal jinnati wan nas ke 217 kali, dia baru beralih ke Allahumma rhamni bil Quran. Allah menjemputnya dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir hidupnya dengan Al-Quranul Karim. Tuan, puan, Ramadan itu total dengan Al-Quran. Keyakinan kepada rukun Islam tentang kitab-kitab Allah. Al-Quran salah satu kitab yang sempurna ada di sana. Marilah kita manfaatkan bulan potensi rohani untuk menyuburkan jasmani kita menuju ketaatan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kalimat takwa dalam Al-Quran itu menurut bahasa tadabur adalah orang yang selalu mengikuti maunya Allah Rabbul Alamin. Sesiapa yang terbiasa mengikuti maunya Allah Rabbul Alamin dengan lurus, maka kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, Allah menemaninya dalam situasi yang dia inginkan. Semoga Allah berkahi kita semua dan menjadikan Ramadan ini menjadi potensi kita kembali menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau Ramadan tahun lalu kita hanya 1 kali khatam, Ramadan tahun ini harus 10 kali khatam. Ramadan tahun lalu duha hanya 2 rakaat, Ramadan tahun ini harus 12 rakaat. Ramadan tahun lalu Qiyamul Lail hanya di siang hari, di sepertiga malam cuma beberapa rakaat, sekarang kita tingkatkan di kualitas yang lebih baik. Dan hadiahkan jiwa kita agar jiwa ini tidak tersiksa dari perjalanan hidup akibat pandangan mata dan pendengaran, kecuali jiwa menjadi hidup dan subur oleh karena kita tidak dengan siapa-siapa kecuali bersama Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah memberkahi kita semua, menjadikan kita menjadi orang berada di telaga Ramadan dengan sempurna. Allah mengampuni kita, Allah memberkahi kita semua, dan Allah menyempurnakan kekurangan perjalanan Ramadan sampai dengan berakhir Ramadan menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.